Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marani akan mempresentasikan mengenai rangkuman materi dari mata kuliah IDI Fikes. Yang pertama, kesehatan lingkungan. Islam mengajarkan umatnya untuk melindungi dan menjaga alam serta lingkungan. Pandangan Islam tentang alam bersifat menyatu dan saling berhubungan yang komponennya adalah Sang Pencipta alam dan makhluk hidup. Dalam Islam, manusia sebagai makhluk dan hamba Tuhan sekaligus sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Merusak dan mencemari lingkungan menyebabkan terjadinya berbagai masalah seperti masalah kesehatan yang berdampak buruk bagi penghuni bumi. Untuk itu, Islam mengharamkan setiap tindakan yang merusak alam. Dalam Islam, kerusakan lingkungan juga mengakibatkan kerusakan sosial yang menyebabkan terjadinya perampasan terhadap hak jutaan orang bahkan seluruh penduduk bumi. Selanjutnya, menjaga kesehatan individu. Terdapat 5 sunnah fitrah dalam Islam. Yang pertama, hitan, merupakan salah satu bentuk sunnah fitrah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki. Biasanya, hitan dilaksanakan pada seorang anak laki-laki sebelum masuk ke usia balik. Hitan pada anak laki-laki dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan juga untuk menjaga kebersihan seorang muslim. Yang selanjutnya, mencukur bulu kemaluan atau istihdad. Hikmah dari sunnah fitrah ini adalah untuk menjaga tubuh agar menjadi bersih. Selanjutnya, memotong kumis. Seorang muslim laki-laki sebaiknya memotong kumis dan merapikannya, sehingga penampilannya menjadi lebih rapi dan bersih. Seorang muslim laki-laki disunahkan pula untuk memelihara janggut. Selanjutnya, memotong kuku. Memotong kuku juga membantu menjaga kebersihan dan menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku. Mencukur bulu ketiak. Bulu ketiak yang tumbuh lebat biasanya akan menjadi sarang bakteri dan tidak sehat. Dengan mencabut bulu ketiak, maka tubuh akan menjadi bersih dan bau badan yang tidak enak akan menghilang. Selanjutnya, pilar kesehatan masyarakat. Yang pertama, preventif. Upaya pencegahan didahulukan daripada pengobatan itu sendiri, karena pencegahan lebih efektif. Misalnya dengan upaya mencegah sesuatu yang berbahaya, maka kita tidak akan terdampak dari bahaya tersebut. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita sebagai hamba Allah dilarang untuk melakukan sesuatu yang membinasakan. Selanjutnya, promotif. Islam mengajarkan pentingnya meningkatkan kesehatan dengan program pendidikan kesehatan. Sebagaimana kita mendidik masyarakat mengubah pola pikir mereka untuk budaya yang hidup sehat. Dengan pendidikan ini, dapat mengubah tatanan hidup masyarakat dari jahiliyah menuju ilmu pengetahuan yang baik. Terus ada kuratif. Dalam Islam, pendekatan pengobatan ini tidak cukup hanya secara medis dan empiris, tetapi juga secara pendekatan doa, amal, sedekah, dan hubungan yang baik dengan sesama. Lalu, rehabilitatif. Tidak hanya sekedar pemulihan dari raga, tapi juga pemulihan secara kesehatan jiwa atau mental. Jadi, semuanya dilakukan secara holistik atau menyeluruh. Lalu ada psikologi kesehatan. Pada dasarnya, masalah kesehatan mental menurut psikolog dan agama memiliki persamaan, yaitu mewujudkan pribadi yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk itu, di dalam psikologi Islam dikenal adanya kepribadian seorang muslim di mana unsur-unsur keimanan pada diri manusia sangat dominan terhadap diri seseorang ketika menghadapi gangguan-gangguan jiwa atau penyakit-penyakit jiwa yang ada. Mental yang sehat ialah mental yang memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu, maka akan dapat mengendalikan sikap, tindakan, dan tingkah laku manusia dalam menghadapi segala macam persoalan hidup. Mental-mental yang sehatlah yang dapat menghadapi adanya dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman yang semakin maju sesuai dengan peradaban manusia. Berikut adalah macam-macam penyakit dari psikolog kesehatan. Yang pertama, mempertuhankan benda atau materi, mementingkan duniawi, penyakit hati, mementingkan hawa nafsu, lalu keliru dalam mencari figur. Lalu selanjutnya ada Islamisasi ilmu kesehatan. Ilmu kedokteran Islam memiliki peradaban yang mendasar dari kedokteran sekuler. Itu bisa dilihat dari tata nilai dasar, konsep, dan prosedur-prosedur yang ada di dalamnya. Kedokteran Islam mendasarkan itu semua pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Sifatnya pun universal, mencakup semua aspek dan fleksibel. Selain itu, kedokteran Islam memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan kedokteran sekuler. Ia lebih menekankan pada aspek pencegahan daripada pengobatan. Demikian juga, kedokteran Islam berbasis pada penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, bukan didasarkan pada hufarat, bid'ah, tahayul sebagaimana yang dipraktikkan pada para dukun atau kahin. Lebih dari itu, ilmu kedokteran Islam bersifat integrated dan holistis, yakni ilmu kedokteran yang didasarkan pada pandangan bahwa penyebab terjadinya penyakit bukan hanya disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan alam. Misalnya makan, minuman, tempat tinggal, pola hidup, dan lain yang tidak baik. Melainkan juga dapat disebabkan karena hubungan yang tidak baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia. Maka dari itu, Islam membagi kesehatan menjadi dua, yakni sehat jasmani, merupakan pangkal dari sehat. Untuk memperoleh kesehatan adalah kebersihan. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus bergizi dan harus sekaligus halal. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya makan makanan yang halalan thayyiban. Yang kedua ada sehat rohani. Seorang dikatakan sehat rohaninya jika ia terbebas dari penyakit batinnya, misalnya seperti riya, takabur, ujub, munafik, dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf misalnya terjadi ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.